Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketika Allah menciptakan setan, salah satu misinya itu adalah untuk menipu umat manusia. Kemudian, ketika anak cucu Adam mau menipu, dia juga biasanya menggunakan setan. Beberapa hari yang lalu, itu jagat media kita diributkan dengan tindakan polisi menangkap dukun yang bisa menggandakan uang. Orang senang karena ini pasti di belakangnya tipuan gitu. Dan pasti di belakangnya ini berujung dengan tindakan kriminal. Maka ketika polisi menangkapnya, orang-orang menyatakan puas gitu. Karena sumber kemungkaran di tengah masyarakat telah ditumpas. Sebelumnya juga ada dukun ya, yang menggandakan uang. Namanya Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Dia kan lihat tuh di video itu, dia dari dia keluarkan uang. Wah, ya kan? Keluarkan uang. Itu setelah beberapa lama polisi juga menangkap. Setelah ditangkap, di persidangan diminta oleh hakim, coba kamu gandakan uang. Dia dengan santai mengatakan jinnya sedang tidak ada di sini. Tapi pendukungnya ini ada ini. Pendukung Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Bahkan orang-orang seperti Kanjeng Dimas ini ada pendukung nggak? Ya pasti ada. Ini karena sudah tersebar di media, itu yang terang-terangan membela Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini adalah seorang doktor. Doktor. Dia doktor dalam ilmu komunikasi di Amerika. Wah, hebat sekali. Tapi dia bela gitu. Saya nonton ini kita nggak habis pikir kok. Ya gimana ya kok dokter begini cara berpikirnya gitu. Nah, ini contohnya begitu. Lalu ada juga ya, seorang kawan, ini karena dia ikut dulu gerakan 212 atau 412. Maksudnya tanggal 4 bulan 12 gitu kan. Kalau 212 itu tanggal 21 bulan 2. Dia ikut demo, atau mungkin juga salah seorang pentolannya, nggak tahu, diamankan oleh aparat. Di Polda Metro Jaya, dia itu bersebelahan kamar dengan ya orang-orang menyebutnya orang pintar. Tapi sebenarnya ini dukun. Tapi kaya sekali. Ketika setelah lama berinteraksi, ini kebetulan temannya ada kita 3 bulan lah dia diamankan aparat. Setelah 3 bulan mereka menjalin persaudaraan. Kesimpulannya apa? Ditanya oleh teman ini. Dia panggilnya Ki. Ki, itu gimana itu dapat duit sebanyak itu? Mobilnya ada 20 dengan berbagai merek. Merek paling murah saat itu mobil Kijang. Kijang Innova itu paling murah. Tapi di atas itu ada Lexus, ya kan? Ada BMW seri X5, ada macam-macam mobilnya. Terus dia punya ya semacam, ya kita nggak enak nyebutnya, semacam mart gitu. Mart. Itu jumlahnya lebih dari 100. Gimana cara dapatnya itu? Dia dengan santai mengatakan, ya ini karena kita dah tobat, tipu itu semuanya. Kita tipu aja katanya. Di orang kalau enggak gimana saya dapat katanya. Sekali pasien diapakan dapat Robicon. Enggak mungkin. Jadi harus ditipu. Itu orang-orang atau para dukun yang terang-terangan mengaku menggunakan setan dan menipu. Tapi ada juga yang sebenarnya dia juga menipu, tapi menggunakan Tuhan, ya kan? Allah ini gitu.
dia menggunakan salawat, udah aneh salawatin. Baca salawat 1000 kali sehari. Tunjuk, ambil, bawa. Kemudian dia juga menjual nama-nama Rasulullah gitu. Mantra-mantranya mungkin sedekah, ya kan? Mantranya sedekah, cerita-cerita bohong gitu. Lalu dia juga memperoleh uang yang sangat banyak yang bisa dia bangun misalnya warung steak and shake yang jumlahnya ratusan, dan orang itu mungkin semua kita sudah kenal, disebut dengan nama Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur gitu. Kerjanya sebenarnya sama gitu. Cuma kalau tadi itu ya misalnya seorang Ki, saya juga nggak tahu panggilnya Ki kenapa gitu. Itu dia modalin kostumnya itu dengan hitam, ya kan? Berkostum hitam, dia pakai itu brewok dan jenggot yang panjang, lalu dipakai atribut-atribut seakan tampak sangar dan menakutkan. Di situ dia menjalankan aksinya. Lalu apa bedanya dengan Yusuf Mansur? Ya kan? Yusuf Mansur sebenarnya kalau di segi posisi ya mereka sama aja. Sama. Cuma kalau satu ini terang-terangan memakai setan gitu. Kalau yang ini enggak, dia pakai Tuhan. Itu aja. Kalau mesin itu bagaimana how to collect money, itu aja. Bagaimana mendapatkan uang. Ya kalau bahasa itu, kalau di dunia perdukunan dia mungkin enggak laku, maka dipakailah dunia yang pakai nama-nama Tuhan gitu. Sama sebenarnya. Nah, ketika polisi menangkap para dukun-dukun ini biasanya orang senang. Senang. Dukun mengandalkan uang. Nah, kalau Yusuf Mansur ditangkap, kira-kira orang senang nggak? Hakul yakin saya nih. Orang senang itu. Kenapa? Tindakannya meresahkan orang. Jadi kalau tadi itu mungkin di rumahnya dibikin tempat konsultasi seakan-akan tempat itu gelap dan menyeramkan gitu. Dari situ dia mendapatkan uang. Kalau yang satu lagi ini mungkin penampilannya klimis. Dia naik ke atas mimbar menceritakan cerita-cerita sedekah. Padahal itu bohong semua. Nggak ada. Misalnya bersedekah 1 juta dapat Alphard. Pasti omong kosong. Nggak ada. Begitulah cara-caranya gitu. Jadi kita lihat kenapa ini dukun-dukun itu ya orang senang. Ya kan? Ketika polisi mengambil tindakan dianggap sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat. Lah kalau buat nama-nama Islam apa enggak meresahkan? Mengumpulkan uang kemudian menipu orang-orang ini, apa enggak tidak meresahkan? Nah, harusnya kalau polisi menindak juga gitu. Oh, saya kira orang-orang senang. Paling nanti ada 1-2 lah ya yang mengaku apalah gitu. Sahabat lah atau apalah gitu. Kalau dalam zaman Gus Dur itu K itu gitu. Ketika ditanya orang tuh, apakah tuh Gus Dur? Para kunyuk itu. Gitu. Jadi begitu. Yang kita lihat, yang kita rasakan gitu. Jadi kalau nggak ditindak, dia sebenarnya Yusuf Mansur itu sama dalam barisan para dukun, ya kan? Sama dalam barisan orang-orang yang mengaku bisa mengandalkan uang. Kalau yang satu ngomongnya menggunakan jin, setan, dan terus terang. Kalau ini menggunakan nama-nama Islam. Gitu. Nama Islam. Nama Nabi Muhammad. Dia menganggap dirinya sebagai orang sakti. Gitu. Ini modal, mencoba lah. Malaikat Jibril katanya memperkenalkan Nabi Muhammad. Yusuf Mansur diperkenalkan oleh Malaikat Jibril. Itu kan kalau akal kita berpikir, itu pasti bohong. Ya Muhammad, inilah orang yang bermodal selawat kepadamu.
Padahal cerita selawat nggak ada dalam Islam begitu modelnya. Orang misalnya nih, dia merampok. Terus baca selawat 1000 kali sehari. Setelah masa 1 tahun, terus bebas dari tuntutan hukum gitu. Mana ada. Jadi kembali kita lihat, ketika mesinnya itu penipuan, ya kemana aja bisa. Ya dia bisa berwujud dukun, dia juga bisa berwujud ustadz, dia bisa berwujud apalah pejabat, gitu kan, macam-macam gitu. Jadi wujudnya itu bisa macam-macam. Nah, Yusuf Mansur sekarang memainkan wujud sebagai seorang ustadz atau pernah menjadi ustadz, lalu hasilnya sekarang apa? Dia sangat kaya dan mempunyai hasil itu dalam wujudnya yang nyata itu adalah warung steak and shake. Jadi mari kita pahami agama ini ke dalam kesejatiannya supaya kita itu tidak gampang diombang-ambingkan dalam tindakan-tindakan yang bersifat artifisial. Orang pakai senang, ternyata kita tertipu. Gitu. Mudah-mudahan pelajaran ini akan bermanfaat buat kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.